Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Sehingga kita masih bisa bersama-sama di sore yang mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang sampai saat ini tetap istiqomah menjalankan risalahnya. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh-soleha, apakah kalian sudah membaca Al-Quran hari ini? Harapan ibu, kalian semua sudah membaca Al-Quran hari ini. Sesuai dengan tema yang akan ibu sampaikan pada sore hari ini, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita ketahui banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Namun ibu akan menyampaikan 7 keutamaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Keutamaan yang pertama yaitu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena dalam membaca Al-Quran, Allah tidak menilai kepada surat atau ayat yang kita baca, akan tetapi Allah menilai kepada setiap huruf yang terucap dari lisan kita. Semisal kita membaca Alif Lam Mim, ya, itu tidak dinilai sebagai satu huruf, akan tetapi 3 huruf. Huruf Alif, huruf Lam, dan huruf Mim. Masing-masing dari ketiga huruf tersebut mendapatkan nilai pahala 1 nilai pahala kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kali nilai kebaikan. Nah, bagaimana seandainya kita membaca 1 halaman, 1 juz, atau bahkan 30 juz? Betapa banyak huruf yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut yang akan kita dapatkan nilai pahalanya dan insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ketika kita membaca di luar sholat. Bagaimana kalau kita membaca di dalam sholat? Ketika kita berdiri melaksanakan sholat, kita membaca surat-surat dari Al-Quran, itu tidak 10, akan tetapi Allah lipat gandakan menjadi 20 nilai kebaikan dari setiap hurufnya. Masya Allah. Untuk itu, kalau anak-anak menjalankan sholat, jangan membaca surat yang pendek, biar selesainya cepat sholatnya. Akan tetapi pilihlah surat yang panjang, karena di dalamnya kita akan mendapatkan banyak sekali pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk keutamaan yang kedua, yaitu kita akan terhindar dari mara bahaya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beranjak tidur, beliau selalu membaca surat-surat di dalam Al-Quran, di antaranya yang pertama surat Al-Ikhlas, yang kedua surat Al-Falaq, yang ketiga surat An-Nas. Masing-masing dari ketiga surat itu dibaca 3 kali dan ditiupkan ke kedua telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Insya Allah pada malam itu kita akan terhindar dari segala macam mara bahaya, karena kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk keutamaan yang ketiga, yaitu mendapatkan mahkota dan sepasang jubah yang indah untuk kedua orang tua kita. Ya, para pembaca dan penghafal Al-Quran di yaumil akhir nanti akan dihadiahkan sebuah mahkota yang sangat indah
Sinarnya terang seperti sinar matahari, namun tidak menyilaukan dan tidak pula terasa panas. Sehingga orang-orang di sekitar kita akan memandang takjub kepada mahkota yang kita pakai. Dan kedua orang tua kita juga dihadiahkan sepasang jubah yang sangat indah. Sehingga orang tua kita pun bertanya-tanya, "Ya Allah, amalan apa yang telah hamba kerjakan sehingga engkau memberikan hadiah jubah yang sedemikian indah?" Allah menjawab, "Itulah hadiah yang diberikan kepada orang tua yang senantiasa mendidik anak-anaknya untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran." Masya Allah, bagaimana seandainya mahkota jubah tersebut diberikan kepada kita dan ke kedua orang tua kita. Pasti kedua orang tua kita akan bangga sekali dengan hasil yang telah kita capai. Dan untuk keutamaan yang berikutnya, yaitu keutamaan yang keempat. Para pembaca dan penghafal Al-Quran akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Karena apa? Ketika kita merasa khawatir, merasa bingung, merasa takut, apakah kita akan dimasukkan ke neraka atau dimasukkan ke surga? Pada saat itu Al-Quran datang menghadap kepada Allah, memintakan syafaatnya agar para pembaca dan penghafal Al-Quran dibebaskan dari segala macam siksaan dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan yang berikutnya, yaitu keutamaan yang kelima, nanti para pembaca dan penghafal Al-Quran akan tinggal bersama para malaikat yang mulia. Malaikat tersebut tidak pernah membantah apapun yang diperintahkan Allah dan selalu taat, patuh kepada semua yang Allah perintahkan. Dan kita akan kekal di surga bersama para malaikat yang mulia tersebut. Dan untuk keutamaan yang berikutnya, yaitu keutamaan yang keenam, seorang pembaca dan penghafal Al-Quran selalu akan berpikiran positif, sehingga mereka tidak bisa terpengaruh oleh lingkungan yang akan membawa dia ke dalam kemaksiatan. Karena yang ada di dalam pikirannya hanya Al-Quran, Al-Quran, dan Al-Quran. Dan untuk yang terakhir, yaitu keutamaan yang ketujuh, ini yang sangat luar biasa. Seorang penghafal dan pembaca Al-Quran serta mengamalkannya di siang dan malam hari, maka dia akan diakui sebagai Ahlul Quran dan Ahlullah, keluarganya Al-Quran dan keluarganya Allah. Untuk itu, anak-anak soleh dan soleha, ayo kita tetap semangat belajar membaca dan menghafalkan Al-Quran, sehingga di yaumil akhir nanti kita termasuk kepada golongan keluarga Al-Quran dan keluarganya Allah. Untuk yang belum bisa membaca Al-Quran, tidak usah khawatir, kalian tetap bisa membaca tahsin. Bacalah, di buku tahsin itu terdapat juga ayat-ayat Al-Quran, dan insya Allah juga akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, 7 dari keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.